Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dia. Sebelum memperkenalkan, saya Ferdinand Felix. Di sini ada teman-teman saya juga. Ada Muhammad Rapli, ada Dava, ada Nova, dan ada Agung. Nah, kebetulan Agung ini tidak bisa menghadiri presentasi kali ini, Bu, karena beliau sedang halangan hadir. Izin dari kelompok kami ingin mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu sistem informasi bon digital untuk UMKM kayak gitu. Nah, di sini akan ada 5 tahap presentasi yang dibawakan oleh teman-teman saya. Kebetulan nanti untuk bagian Agung akan saya wakili sendiri seperti itu. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rapli kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, kita masuk ke bagian 1, yaitu pendahuluan. Seperti yang sudah tertera pada agenda di bagian awal ini, kita akan membedah secara mendalam apa yang menjadi landasan dasar dan urgensi dari pembuatan aplikasi bon digital ini, mulai dari latar belakang, masalah manual, hingga rumusan masalah. Latar belakang, warung adalah tulang punggung ekonomi akar rumput, merujuk eh, mengapa warung tradisional menjadi fokus utama kami? Karena warung adalah tulang punggung ekonomi akar rumput. Jika kita melihat dari data real lapangan, usaha mikro memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap PDB nasional berdasarkan data Kemenkop UKM tahun 2022. Terdapat sekitar 3,7 juta warung tradisional yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia menurut data BPS tahun 2022 dan didukung pula dengan tingkat penetrasi smartphone di Indonesia yang sudah mencapai 78,2% pada tahun 2023 berdasarkan data APJLR. Angka-angka ini menunjukkan peluang digitalisasi yang sangat besar. Namun, ironisnya, praktik kredit informal atau sistem bon sehari-hari di lapangan masih dijalankan secara konvensional tanpa adanya sistem pencatatan yang terstruktur. Kita masuk ke slide selanjutnya. Berdasarkan observasi awal kami terhadap 5 pemilik warung, kami menemukan fakta bahwa pencatatan bon menggunakan buku tulis konvensional itu sangat rawan memicu masalah. Ada 6 kendala utama yang berhasil kami validasi. Yang pertama, catatan hilang. Buku tulis fisik rentan rusak, terkena air, atau robek, yang berisiko melenyapkan seluruh data piutang. Yang kedua, ada sulit dalam merekap total, tidak adanya nominal piutang kumulatif secara real time. Rekapitulasi manual sangat menyita waktu dan rawan salah hitung. Yang ketiga, ada potensi manipulasi. Tulisan di kertas sangat mudah diubah secara sepihak dan tidak memiliki jejak riwayat transaksi yang bisa diaudit dengan valid. Yang keempat, tidak ada pengingat. Pemilik warung kerap lupa karena tidak ada sistem pengingat otomatis sehingga banyak tagihan yang melewati tanggal jatuh tempo. Yang kelima, ada sengketa pelanggan. Tidak jarang terjadi perselisihan dengan pelanggan mengenai jumlah utang akibat tidak adanya bukti transaksi bersama yang transparan. Dan yang terakhir, keenam, yaitu akibatnya seluruh kendala tersebut mengganggu perputaran arus kas, cash flow, warung, dan mengancam keberlangsungan usaha mikro itu sendiri. Selanjutnya, ke slide ke-6, yaitu problem statement, rumusan masalah, yaitu dari benang merah permasalahan di atas melalui tahapan empathize dan define dalam pendekatan design thinking, kami merumuskan sebuah problem statement utama, yaitu bagaimana merancang sistem informasi bon digital berbasis Android yang mudah digunakan untuk mencatat piutang, memantau total hutang secara real time, serta mengirim pengingat tagihan otomatis. Rumusan masalah inilah yang menjadi kompas bagi kami dalam merancang solusi digital yang tepat sasaran. Sekian
pemaparan bab 1 pendahuluan dari saya. Selanjutnya untuk bab 2 mengenai tujuan dan metode akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Dava Rehan. Kepada Dava, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada tiga tujuan penelitian. Yang pertama itu mengidentifikasikan kebutuhan pemilik warung terhadap bon digital obsesi dan wawancara langsung. Yang kedua, merancang tampilan dan struktur sistem yang sederhana dan mudah digunakan dengan pendekatan desain thinking. Ketiga, mempromosikan prototipe interaksi berbasis Android, pencatatan bon, data pelanggan, notifikasi tagihan, dan laporan piutang. Selanjutnya ada manfaat bagi tiga pihak. Yang pertama, bagi penulis menambahkan pengalaman analisis kebutuhan perancangan sistem dan melatih desain thinking dalam memecahkan masalah nyata. Yang kedua, bagi pemilik warung, solusi digital yang meningkatkan akurasi piutang, mempermudah merencanakan utang dan mengurangi risiko kehilangan catatan. Yang ketiga, bagi pembaca, referensi digitalis piutang informasi dan menumbuhkan kesadaran manfaat teknologi mobile bagi usaha kecil. Selanjutnya ada desain thinking 4 tahap perancangan. Yang pertama, Z, observasi dan wawancara mendalam dengan 5 pemilik warung profil samping. Yang kedua, define, merumuskan problem, statement, daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga, ada ideate, brainstorming konsep solusi dan memilih fitur paling relevan untuk prototype. Yang keempat, prototype, membuat prototype interaksi and fidelity menggunakan Figma. Sebenarnya ada 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Jadi, mengamat langsung kegiatan operasi langsung, cara pencatatan frekuensi, interaksi, dan proses tagihan. Yang kedua, wawancara. Semi-struktur dengan 5 pemilik warung untuk memanggil kebutuhan, masalah, dan investasi. Yang ketiga, studi pustaka. Setelah jurnal, buku, dan dokumen internal, warung, buku, bon, nota, rekap, dan piutang. Yang keempat ada kuesioner. Skala 1-5 untuk mendefiniasi dan memprioritaskan kebutuhan fitur secara kuantitatif. Selanjutnya, ruang lingkup dan batasan. Manajemen data pelanggan dan pencatatan bon, dashboard ringkasan, piutang real time, dan notifikasi pengingat tagihan, IPP, dan laporan piutang, dan antarmuka offline search. Selanjutnya, ada batasan. Tanpa coding, implementasi sistem, dan tanpa penguji teknik dan user testing formal, tanpa integrasi evaluate sistem lain, 5 responden platform Android saja. Nah, baik, selanjutnya akan digantikan oleh Ferdinand Felix. Oke, terima kasih Kak Dapas. Selanjutnya ini adalah bagian 3 landasan teori yang sebenarnya dibawakan oleh Kak Agung, sementara Kak Agung sedang berhalangan hadir, jadi diwakili oleh saya pribadi yaitu Ferdinand Felix. Yang mana teori dari teknologi informasi adalah dan piutang itu teknologi informasi adalah penggunaan perangkat keras, lunak, jaringan, dan manajemen data untuk mengelola serta mendistribusikan informasi kayak gitu. Kalau untuk piutang dan bon warung sendiri, bon itu adalah kredit informal berbasis kepercayaan tanpa dokumen formal yang pada dasarnya piutang usaha yang butuh pencatatan serius gitu agar tidak menimbulkan suatu masalah. Nah, untuk teori dari Android dan aplikasi mobile,
sistem operasi yang open source itu dan dominan di pasar Indonesia bahkan dunia, itu menjadikan platform paling relevan untuk usaha mikro, untuk UMKM gitu. Selanjutnya ada prototyping dan Figma. Untuk prototyping dan Figma ini kita memakai low fidelity, yang mana sketsa kasar untuk eksplorasi ide dan konsep awal. Ada high fidelity, yang mana ini kita mendekati produk akhir, itu dipilih dalam penelitiannya agar sistem dipahami dan konkret ya gitu. Dimana kita menggunakan Figma ini sebagai prototype awal aplikasinya, karena batasan lingkup kita itu hanya sampai Figma saja, nggak sampai codingnya. Selanjutnya ini ada rancangan sistem yang akan dibawakan langsung oleh teman saya, itu Canova. Pada Canova, dipersilakan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan sistem bond digital yang meliputi kebutuhan sistem, non-fungsional, flowchart, dan use case diagram. Sistem ini dirancang berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik warung sehingga fitur dapat dibuat dengan sesuai kebutuhan pengguna. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional. Sistem bond digital ini memiliki 6 kebutuhan fungsional utama. Yang pertama itu autentikasi yang mencakup proses login, registrasi, dan logout untuk memastikan hanya pemilik warung yang dapat mengakses data. Yang kedua, manajemen pelanggan, yaitu fitur untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pelanggan lengkap dengan informasi seperti nomor telepon dan alamat. Yang ketiga, pencatatan bond yang memungkinkan pengguna membuat bond baru, menambah item belanja, menghitung total secara otomatis, serta mencatat pelunasan hutang. Yang keempat, dashboard piutang yang menampilkan total piutang secara real time, daftar pelanggan dengan hutang terbesar, serta tren piutang. Yang kelima, ada notifikasi tagihan yang berfungsi mengingatkan pemilik warung ketika ada piutang yang mendekati atau melewati jatuh tempo. Dan yang keenam, adalah laporan keuangan yang dapat menampilkan laporan piutang berdasarkan periode waktu maupun nama pelanggan tertentu. Selanjutnya, selain kebutuhan fungsional, terdapat 5 kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah usability, yaitu tampilan aplikasi yang harus sederhana dan mudah digunakan oleh pemilik warung dengan tingkat literasi digital yang beragam. Kedua, sistem dirancang dengan konsep offline first, sehingga tetap dapat digunakan meskipun tidak ada koneksi internet. Ketiga adalah keamanan melalui pengguna autentikasi login untuk melindungi data pengguna. Keempat, kompatibilitas, yaitu aplikasi dapat berjalan pada perangkat Android. Dan kelima adalah performance, sehingga aplikasi tetap responsif meskipun digunakan pada perangkat dengan spesifikasi menengah ke bawah. Selanjutnya ada flowchart pencatatan bond. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan melakukan login. Setelah sistem memverifikasi bahwa kredensial yang dimasuki valid, pengguna akan memilih menu catatan bond baru. Kemudian pengguna memilih pelanggan yang sudah atau menambahkan pelanggan baru. Setelah itu pengguna memasukkan item-item yang dibeli pelanggan. Sistem secara otomatis akan menghitung subtotal dan total hutang. Jika data sudah benar, pengguna melakukan konfirmasi dan menyimpan bond tersebut. Setelah itu, setelah berhasil disimpan, status bond akan tercatat sebagai belum lunas dan proses selesai. Selanjutnya ada use case diagram. Pada use case diagram terdapat satu aktor utama, yaitu pemilik warung yang berinteraksi langsung dengan sistem bond digital. Pemilik warung dapat melakukan 6 aktivitas utama, yaitu autentikasi, yang kedua manajemen pelanggan, yang ketiga pencatatan bond digital, yang keempat melihat dashboard piutang, yang kelima mengelola notifikasi tagihan, yang keenam melihat laporan keuangan. Selanjutnya basis data dan antarmuka serta penutup akan disampaikan oleh Ferdinand Felix. Dipersilakan. Oke, terima kasih Kanova. Selanjutnya ini yang bagian terakhir itu kita akan coba presentasikan terkait datanya serta
tampilan dari aplikasi yang kita rancang. Nah, di sini kita menggunakan ada struktur database sendiri kayak gitu, yang terdiri dari 7 tabel utama yang saling berrelasi. Yang itu yang pertama ada tabel users. Tabel users ini adalah tabel seperti pengguna warung yang akan melakukan login atau register. Yang kedua itu ada tabel pelanggan untuk manajemen pelanggan. Yang ketiga dan keempat itu ada bond dan item bond. Bond ini adalah suatu tabel untuk mengelola transaksinya. Item bond itu adalah item-item yang terdapat dalam bond tersebut. Kayak gitu. Nah, untuk pembayaran ini adalah untuk mengelola manajemen pembayaran dari bond-bond yang sudah dibuat seperti itu. Nah, untuk produk itu dari produk ini berrelasi dengan item bond yang dimana produk ini nantinya akan tabel produk ini akan ada banyak list produknya gitu yang akan dipakai di item bondnya gitu. Dan yang terakhir itu adalah tabel log pengingat. Nah, log pengingat ini hanya tabel logging saja gitu, tabel logging untuk pengingat karena nanti kita akan ada fitur pengingatnya juga. Nah, selanjutnya ada beberapa rancangan layar utama dari aplikasi kita. Yang pertama itu ada login dan register, dashboard, daftar pelanggan, detail pelanggan, catat bond baru, catat pelunasan, dan laporan. Nah, mungkin kita bisa kasih link, kita akan coba buka di Figma-nya langsung untuk melihat lebih lengkapnya. Seperti itu sebentar. Nah, kita akan coba lihat di Figma-nya langsung. Oke. Nah, ini adalah aplikasi yang kita buat gitu. Jadi ini beberapa tampilan dari tampilan dari aplikasinya. Pertama itu ada register, terus ada login, ada dashboard utama, ada daftar pelanggan. Daftar pelanggan ini untuk memanage pelanggan-pelanggannya gitu. Ada tambah bond dengan pengingat kalau misalnya ada yang bond baru kayak gitu. Ada riwayat transaksi juga kalau misalnya nanti ada transaksi yang masuk akan masuk ke dashboard ini, dan ini ada laporan piutangnya serta ada dashboard pengaturannya gitu. Di sini kita juga berinovasi lebih lanjut seperti ada profil toko, detail pelanggan, serta pusat bantuan gitu kan. Terus ini juga ada beberapa katalog produk gitu. Untuk yang tabel produk tadi ada log pengingat juga untuk tabel log pengingatnya gitu kan. Nah, di sini adalah beberapa prototipe dari aplikasi kami seperti itu. Selain itu, kita juga di sini bakal coba kasih lihat sedikit untuk bukti dari dari kita untuk wawancara si warung-warungnya gitu. Kita akan coba share sedikit gitu ya mungkin ya. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi kita ketika wawancara warung-warung untuk mewawancarai spesifikasi masalah-masalah yang terjadi setelah pada pengelolaan piutang warung kayak gitu. Seperti itu proyek dari kami. Kesimpulannya itu masalah pengelolaan bond manual ini terbukti nyata kayak gitu. Yang dimana kita sudah wawancara beberapa warung yang mana rawan kehilangan data, sulit rekap, apalagi banyak piutang yang nunggak seperti itu. Dan sistem ini dirancang untuk kebutuhan masalah-masalah tersebut. Seperti itu, yang dimana sistem ini kita akan rancang dengan arsitektur yang nggak harus online, artinya dia bisa offline, yang dimana database itu kita bisa simpan di lokal. Seperti itu. Nah, untuk saran pengembangannya mungkin kalau mau ngembangin lebih lanjut, kita tidak hanya terpaku pada Figma-nya, tapi kita bisa langsung implementasi
gitu dengan ngoding Flutter atau Kotlin, kita langsung user testing juga, cakupannya bisa lebih luas kayak gitu, dan kita bisa integrasi juga dengan ekosistem digital seperti e-wallet, GoPay, OVO atau QRIS untuk pelunasan langsung kayak gitu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam presentasi kami yang belum sempurna ini kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.